Silakan host. Salam damai sejahtera semuanya. Salam, damai sejahtera. Sahabat-sahabat istri, apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya, sudah 1 minggu. Teman-teman, sore hari ini kita akan mendengarkan pembahasan yang sangat penting sekali. Teman-teman ada yang masih belum hafal namanya siapa? Nah, ini dia. Kita dengar ya, Pastor Vera akan menjelaskan bagaimana pentingnya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya, Pastor Vera. Yes, amin. Bapak yang di surga, terima kasih kalau sore hari ini kami bisa bertemu lagi bersama teman-teman sahabat Vera Sion Ministry untuk membahas firman-Mu yang adalah pelita bagi jalan dan hidup kami. Mari Bapak berbicara melalui Pastor Vera, tingkatkan segala rahasia firman-Mu, kebenaran firman-Mu menjadi rema yang menjadi tuntunan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pastor Vera. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat hari Minggu untuk yang nonton, yang lagi berhari Minggu, seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Amerika, Singapura, ya. Selamat hari Minggu, biarlah kita boleh masing-masing beribadah, dan saat ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan, yang judulnya adalah, siapakah nama Anda? Pertanyaannya, kita akan buka langsung kepada admin Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Thank you. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau yang tidak di dalam Kristus, di luar Kristus, tidak akan katakan yes, ya kan? Saya juga dulu seperti itu. Saya juga bukan dari kecil Kristennya, sehingga saya tidak akan katakan seperti itu. Tapi sekarang dikatakan segala sesuatu kamu lakukan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, ya, oleh Dia Yesus kepada Allah Bapa kita. Nah, kalau belum terima Tuhan mana bisa bilang Bapa itu Allah, Allah itu Bapa, nggak bisa paham lah. Saya juga dulu sudah paham, tidak mengerti. Tapi setelah terima Kristus Yesus Tuhan, kita tahu bahwa kita boleh bersyukur kepada Bapa di sorga, pemilik nyawa kita, pemilik kehidupan kita. Dan kita akan lihat di sini pertanyaan-pertanyaan itu yang di luar Kristus tidak akan berkata seperti itu. Ya, karena bahkan saya karena bukan dari Kristen, dari kecil, keluarga kami juga tidak tahu itu. Udah lakukan perbuatan itu dalam nama Tuhan Yesus, lalu ucap syukur. Mana gampang, di luar Kristus tidak ada kata-kata ucap syukur. Misalnya contoh, kalau ada kejadian kita punya kehidupan, tiba-tiba mungkin kecelakaan, mungkin kesenggol mobilnya, mungkin ada hampir kebakaran, mungkin juga anak sakit, tadi operasi, ya kan? Banyaklah. Pandemi sekarang, PHK. Nah itu akan keluar kata-kata apa? Lagi apes gitu loh. Kata-kata yang lebih tidak enak nggak ada ya. Tapi kita ambil yang lebih lembut. Apes, lagi apes tuh. Di dalam Kristus tidak seperti itu. Ucap syukur itu senantiasa. Waktu lagi berkelimpahan, iya. Lagi pandemi sekarang juga kita mengucap syukur. Gitu loh ya. Jadi waktu itu
saya diberi nama oleh orang tua saya, pasti nama saya itu Vera Ong. Karena orang tua saya itu marganya Ong. Jadi anaknya ya Ong, Vera Ong. Setelah saya terima Tuhan Yesus sekarang, bukan sekarang ya, itu puluhan tahun yang lalu di sana, berganti nama lah. Saya namanya itu bukannya Vera Ong lagi, tetapi dulu di pendeta Pak Wandatu, sekeluarga kami terima Tuhan Yesus, dibaptis dengan beliau, pendeta J.E. Awandatu, dan mulai diberikan nama saya, Magdalena Vera, ya, Magdalena. Nah, bersyukurlah kalau diberikan nama gitu ya. Berarti kita sudah ada nama yang lain. Ini dari kecil namanya Vera Ong. Dibaptis saja ada yang baru, sesembahan yang baru, yang pemilik napas, pemilik sorga, berubah. Namanya Magdalena diberikan. Nah, nama itu tidak sama lagi dengan sebelumnya kita ya belum lahir baru, tapi waktu lahir baru dibaptis di sana, pernyataan Yesus adalah Tuhan, maka kita punya nama berubah, Magdalena Vera. Nah, kalau kita tahu kita sudah berganti nama lain ketika buat perjanjian dengan Yesus, kok berjanji Bu? Iyalah. Dari penyembah patung-patung, saya dulunya roh-roh siapa saya tidak tahu. Saya indigo dari kecil, umur 11 tahun. Saya mana mengerti. Siapa yang saya sembah, tidak saya mengerti. Tapi waktu kita mulai ada Yesus, Tuhan kita Yesus, bukan dewa-dewa lagi, lahir baru. Sesuatu yang baru. Begitulah perkataan kita, kehidupan kita, cara berpikir kita, semuanya tuh berganti, berubah. Sesuai dengan firman-Nya yang diajarkan. Nah, waktu kita berganti nama itu, karena buat perjanjian dengan Yesus. Contoh sekarang. Kalau kita menikah, ada perjanjian, ya kan? Di gereja, diberkati perjanjian. Misalnya sekarang, ini marganya si lain. Lalu menikah dengan Putri Solo. Mbak Yu apa siapa, misalnya Mbak Tuti gitu loh. Waktu lagi pernikahan itu, marga si lain itu dipakai nanti oleh Mbak Yu Tuti itu. Tuti si lain begitu loh. Bayangkan saudara kasih ya. Step by step nama kita itu berubah semua. Memang ada yang pakai nama diberikan waktu lagi baptis, ya, ada yang tidak. Begitulah kita juga. Setelah menikah kita menjadi namanya Mbak Yuta Tuti Silain. Saya dari Vera Ong menjadi Magdalena Vera. Lalu berubah lagi menikah. Suami marganya Setiawan. Jadi saya pakai Vera Setiawan. Sampai sekarang jadi pakainya namanya Vera Setiawan. Itu nama kita semuanya ya. Dan bagaimana kita lihat sekarang kalau kita sudah seperti itu, dulu saya juga sebenarnya mau pakai Vera saja begitu, tidak pakai Vera Setiawan, tapi kan memang dipersatukan. Jadi kita harus pakai nama suami Setiawan. Dan kita tidak bisa mengelak lagi. Itu miliknya Anda, miliknya saya. Jadi kalau masih ada istri pakai nama dari lahir, coba hargai. Karena dipersatukan oleh Tuhan di sana. Namanya jadi tidak bisa. Saya Vera Wijaya misalnya gitu. Vera apa begitu? Nggak bisa. Suami namanya Setiawan, dia pakai Vera Setiawan. Ketika kita juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dia ambil nama kita itu di kayu salib. Karena apa? Karena nama kita itu adalah
dosa sebenarnya, ya. Apalagi saya, puluhan tahun itu, indigo, peramal, orang tua saya paranormal di sana. Nah, kita berdosa sebenarnya. Diambillah nama itu. Dosa dibawa sama Tuhan di kayu salib, kita bebas. Diampuni dosanya. Kelemahan kita apa? Keinginan daging. Diambil juga. Dan setiap hal-hal jahat yang lain itu diwarisi dari keluarga besar kita, dari nenek moyang kita itu. Salah satunya adalah mungkin gaya hidupnya, lalu mungkin juga nanti kutuk-kutuk di sana. Nenek moyang kita tidak tahu. Main-main berhala apa tidak, main mantra apa tidak, kita tidak tahu. Kalau yang sekarang 1-2 masih ketahuan, tapi yang 10 ke sana, kakek-kakek moyang kita tidak tahu. Nah, itu semuanya diputuskan. Diambillah kita menjadi anaknya. Barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Wow. Berubah lagi tuh. Dari manusia biasa menjadi anak Allah. Luar biasa sekali. Siapa sih kita? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Dosa saya apa? Berhala. Ada orang yang menjudi. Kalau sudah di dalam Yesus Kristus Tuhan, judinya hilang. Dosa hilang semuanya. Di kayu salib. Jadi kita lihat di sini mungkin juga banyak lagi penggosip, ya kan? Apalagi pendusta, perampok, narkoba, banyaklah. Penjina di sana, banyak sekali. Belum lagi nanti kutuk-kutuk turunan itu. Diambil, kutuk turunan, kutuk-kutuk semua diambil sama Tuhan Yesus. Karena kalau orang digantung di kayu salib itu, orang terkutuk. Jadi kita lihat di sini, Yesus memberikan namanya sendiri kepada kita. Kita punya suami nih, diberikan nama suami. Marganya itu menjadi kita punya nama, Vera Setiawan. Padahal Vera Ong. Dari Yesus berikan namanya sendiri kepada kita. Jadi berubah ya, Vera Ong, lalu Magdalena Vera. Lalu siapa Vera? Vera Indigo tuh, yang suka bersaksi tuh, ada kodenya. Vera sekarang Vera apa? Ya Vera pemberita firman. Ya, jadi itu banyak langkah-langkah di sana, sehingga kita boleh katakan, yes Tuhan terima kasih. Kalau kita sudah berubah dari sejak lahir. Kalau kita lihat di sini, nama apa sih sebenarnya? Karena memang ini Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Di luar Kristus juga sesembahannya roh semuanya. Roh juga. Ya. Jadi kita akan lihat di sini firman-Nya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Efesus 4, Efesus 3, 14 dan 15. Efesus 3, 14 dan 15. Yes. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Wow. Kita masih di bumi ya. Sorga dan bumi itu menerima namanya. Karena apa? Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya. Berarti dari Bapa di sorga. Kita menerima namanya. Yesus itu. Tidak gampang dipahami, saudara ya. Kalau belum baca firman-Nya, belum menerima, lalu kita diubahkan. Sorry, maaf. Belum ada kelahiran baru, maka kita tidak akan mengerti apa sih Bapak, apa sih ada tertulis dalam firman Tuhan. Gampang. Mau cari tahu kebenarannya, ada firman Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini,
Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau sudah dapat, ya tadi Efesus, kalau sudah dapat dari Bapa, daripadanya, semua turunan dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Menerima namanya. Nah, kita mau lihat di sini bagaimana aku berdoa. Rasul Paulus katakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Menerima apa tuh? Ya menerima itu. Kepenuhan seluruh kepenuhan Allah. Tidak gampang, ya. Tidak gampang ini. Mesti dihayati, diresapi, baca firman, baru mengerti, paham benar-benar. Itu artinya Anda telah diberi nama Yesus. Nama Yesus apa sih? Nama Yesus itu adalah kewibawaannya, kuasanya, kasih sayangnya. Menjadi milik kita sekarang. Seperti apa namanya? Presiden, menteri. Namanya itu luar biasa sekali. Tanda tangannya aja, wah luar biasa sekali. Kita juga seperti itu. Diberikan kepada kita. Yesus Tuhan. Tidak semua orang mengatakan Yesus adalah Tuhan loh. Saya tahu Yesus, saya tahu, tapi bukannya Tuhan. Berbanyak aliran-aliran ya kan. Kristen pun, apalagi yang di luar Kristus, pasti tidak pahami. Yesus itu orang, Yesus itu Tuhan. Dia Raja Damai. Namanya itu, dia saya katakan, Yesus adalah Raja Damai. Satu kita ambil itu. Masing-masing tergantung kita mengalami kasihnya Tuhan, kasih karunia-Nya itu. Jadi apa? Ada orang yang kanker sembuh. Aduh, dokter saya, dokter jaga dokter, Yesus namanya. Ada juga saya sekarang. Yesus itu pembebas saya dari berhala. Kalau kita sudah keterikatan, diikat, ditawan, itu tidak gampang dilepaskan. Hanya pemilik kita ini, yang memiliki kita siapa? Yang buat manusia itu, yang bisa melepaskan. Yang lain tidak bisa. Kalau saya katakan Yesus itu adalah nama yang berkuasa, pembebas dari berhala saya. Penebus dari indigo, karena indigo itu dari turunan. Nggak usah belajar, dapat sendiri begitu. Nah itu termasuk adalah kutuk-kutuk turunan juga di sana. Penebus, saya ditebus dari hal-hal yang mau lihat. Kadangkala rasul, nabi, semua kita juga hamba-hamba Tuhan diberikan penglihatan. Dipinjamkan, bukan diberi ya. Dipinjamkan karunia itu untuk melayani dia. Dan kalau kita lihat di sini, penebus dari indigo. Lalu saya katakan bahwa saya mempunyai pengantara, akses ke surga yang mulia. Dulu saya pernah tanya orang tua saya, Papi, kita kan 20 tahun ya, ramal, main-main, indigo semuanya. Itu bagaimana ya? Kita nanti bagaimana? Kita masuk ke surga nggak sih? Wah, mana Papi tahu, dia bilang katanya. Makanya sucikan dirilah, supaya kita bisa masuk surga. Mana bisa tahu, saudara nggak sih? Kita itu sucikan diri. Tapi sekarang tidak. Terima Yesus, diampuni dosanya, disucikan, dibenarkan. Wow, menjadi anak Allah. Juga ada lagi yang penolong. Ya, diberikan kita penolong. Waktu kita susah, sedih, tidak ada yang bisa tolong. Dia penolong yang sejati. Satu-satunya. Waktu kita perlu Raja Damai, lagi pandemi seperti ini, perlu sekali. Perlu sekali. Tidak ada orang bisa tolong kita lagi. Tidak ada yang bisa tolong. Semua orang juga masing-masing seperti kena tsunami begitu. Kita mau tolong tetangga kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya pemilik
dunia ini. Pencipta manusia yang bisa menolong. Ada saatnya kita tolong menolong, tapi dalam hal pandemi, dalam hal tsunami, dalam hal macam-macam semuanya. COVID, tidak bisa itu. Saling tolong menolong, tidak ada yang bisa lagi. Dokter saja meninggal, dokter saja banyak yang meninggal berarti. Dan kita lihat juga di sini pemberi. Kalau saya bilang dia juga pemberi. Tergantung kita, pribadi kita bersama dengan Yesus mengalami apa? Memberi ampunan dosa. Kalau orang bunuh orang gitu ya, bunuh orang, lalu berzina, korupsi misalnya, itu beda dengan saya. Saya bawa orang bukan ke surga yang mulia, tapi bawa ke ya neraka lah. Gitu banyak murid-murid di sana. Jadi tidak gampang ya kalau sampai kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Wow. Kita akan lihat di sini Efesus 1 ayat 4. Saya akan bacakan. Sebab Allah telah pilih kita, Efesus 1 ayat 4. Sebab Allah telah pilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kamu kudus, tidak bercacat. Jadi sebelum dunia dijadikan tuh Allah sudah membuat satu pola di sana. Penciptanya itu nanti kita diciptakan, sudah dipilih. Sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan sampai katakan, ya saya mah gini-gini aja lah, ibu-ibu kali. Ya, saya enggak kali, enggak. Sudah ada di dalam genggaman tangannya, di hatinya, di pemikirannya. Allah. Dan kita mau lihat lagi di sini Efesus, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Seluruh orang harus tahu, karena dia juru selamat dunia. Seluruh dunia harus tahu. Bukan Israel saja, ya. Nah, kita lihat di sini. Saya dari peramal, dari orang indigo, dijadikan Allah menjadi apa? Menjadi hambanya, pemberita, dijadikan, tidak bisa jadi sendiri, tidak bisa. Bersyukurlah, siapkah kita kalau sampai kita boleh dipilih, dijadikan, wow, dahsyat. Tutup firman Tuhan, satu kesaksian. Ini tahun 2000 di bawah ya, 199 berapa begitu ya, lupa lah. Saya diundang ke Amerika untuk khotbah. Lalu biasa dengan sekretaris saya, Ibu Eda Sitompul. Ini kali ada satu ibu mau ikut katanya. Jadi digantikan oleh ibu ini satu. Turun di Los Angeles, di Amerika sana. Kan lewati apa? Toko-toko tanpa pajak itu. Saya lihat parfum, minyak wangi, parfum ya. Saya lihat parfum, lalu saya lihat kesukaan saya lihat loh. Dulu 100.000, sekarang jadi 1 juta. Saya lihat lagi 150, biasa 1,5 juta. Wih, nggak usah heran, karena kan itu waktu dolar lagi naik besar, banyak. Akhirnya saya tidak jadi beli. Nah ibu ini tanya, nggak jadi katanya. Enggak ah, memang sih harganya nggak berubah, misalnya $5, tetap $5. Nggak berubah. Tapi rupiahnya kita itu yang berubah. Dolarnya tetap di sana. Tapi kalau dirupiahin, itu menjadi mahal sekali. Saya bilang nggak jadilah. Nanti saya biar sajalah beli
Saya ketawa-ketawa ya. Nanti saya beli minyak wangi si nyong-nyong, saya bilang gitu. Nggak apa-apa lah, udah. Setelah selesai, kami tidur satu kamar. Dan saya bilang, yuk kita berdoa yuk. Karena ibunya anak Tuhan Yesus juga. Orang Kristen ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Kalau kita berdoa tiap malam nanti saya bilang, karena nih ibu ini 2 kali lah ikut saya ya. Pelayanan. Satu di hotel di Pelabuhan Ratu. Satu ini sekarang di LA. Doa apa katanya? Saya bilang ya, saya sih doanya ya doa itulah. Mau minta parfum, minyak wangi sama Tuhan. Langsung lihat saya begitu. Dia bilang katanya nggak boleh loh. Berdoa minta, nggak boleh. Nggak boleh. Kata siapa? Saya bilang, kata pendetanya. Dia katanya, nggak boleh loh. Berdoa atau minta-minta katanya begitu. Saya diam saja. Ah masa saya bilang gitu. Yang ngoceh tuh, ada 10 menit lah. Berapa jam. Begini, kata pendeta saya, katanya begitu. Kalau nama kita tetap Feraung, saya tidak bisa jawab. Tapi nama kita itu sudah berubah. Madalena Vera dan juga pendeta Vera. Yang ada roh Tuhan di dalam hatinya, bergeraklah di sana. Saya tidak enak sebenarnya ya, tapi saya bilang, maaf ya, saya bilang gitu ya. Saya mau bicara sedikit nih, saya bilang gitu. Di Matius 7 ayat 7 mengatakan, Matius 7 ayat 7, admin, thank you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, keren. Mintalah, saya bilang. Yuk kita buka, lihat di Alkitab yuk. Mintalah, maka akan diberikan. Cari, akan mendapat. Ketok, dibukakan pintu. Tapi ibu ini, karena lebih percaya pendetanya ya, dia lawan saya terus. Bla 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 bla, lawan. Oke deh saya bilang. Tapi saya tetap pegang firman Tuhan. Oke, kita tidak minta parfum. Ya, ayo kita berdoa apa? Nggak usah, masing-masing aja. Kami di sana 1 bulan di Amerika, pelayanan, banyak gereja yang undang, sehingga malam tidak sama-sama doanya. Nah inilah yang sesuatu tantangan bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya kan? Apakah kita selalu mesti sama? Bisa tidak sama. Suami dan istri bisa tidak sama. Cara berpikirnya, kebudayaannya, kebiasaan di keluarganya, pendidikannya, imannya, tidak sama. Apalagi ini orang lain. Tapi ini basically sekali karena firman Tuhan. Jadi ini jangan dianggap biasa-biasa. Ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan ada di dalam saya tidak bisa jawab. Matius 7 katakan, Matius 7 ayat 7 katakan, minta. Maka kau akan menerima. Kalau firman Tuhan katakan A, lakukan. Firman katakan B, sudah. Jangan pikir-pikir lagi, sudah. Ini namanya apa? Seperti zaman penciptaan bumi yang pertama, diputar-balikan firman Tuhan. Sekarang ini pemutar-balikan firman Tuhan. Nah, di sana ternyata 1 bulan menderita sekali. Biasa dengan tim, sekarang orang lain ya, walaupun dekat, ternyata dalamnya tidak sama. Bagaimana kita yang GBI, nanti Advent. GBI dengan, ya banyaklah, GKI. GBI dengan Katolik. Tidak sama. GBI dengan orang Buddha. Mungkin kita nanti bersama-sama, ya kan? GBI, kita orang Kristen bersama dengan orang Islam.
Kita tidak sama. Yang Kristen saja masih berlain-lainan. Tritunggal, Oneness, ya kan? Kita tidak sama, tapi harus hidup bersama-sama. Kita tidak sama, tapi harus hidup bersama-sama. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jangan main apa sih namanya? Ya dari sononya begitulah, tidak bisa. Baca firman benar-benar. Tidak sama, tapi harus hidup bersama-sama. Sesuatu yang dahsyat ini, kalau bukan lahir baru, namanya sudah berganti, tidak akan bisa sama dengan yang lain-lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau Tuhan dilecehkan, Tuhan dilawan firman-Nya, Tuhan kebenarannya itu dipertentangkan, berdalih-dalih, sehingga saya tidak bisa bicara, saya juga tidak mau bicara. Firman itu yes, iya dan amin. Itu untuk saya. Orang itu masih begini, begitu. Ya udah. Saya kan nggak minta minyak wangi lagi, saya tidak minta parfum lagi, sudah kan? Ya sudah. Akhirnya, saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita dipilih sejak kandungan, tidak main-main. Mesti sadar, untuk apa kita hidup sekarang? Bagaimana kita harus hidup? Kenapa kita harus hidup? Dan apa maunya Tuhan? Rencana Tuhan? Apa kehendaknya Tuhan? Cuma satu. Permuliakan Dia yang ciptakan kita saat ini. Bersaksi dengan yang lain sedunia ini. Kita masih bisa nafas hidup di tengah-tengah pandemi sedunia itu. Bersaksi. Apa yang terjadi? Besok malamnya kita kan baru sampai dari Jakarta, tidak berdoa, masing-masing berdoanya. Wah, muka cemberut, tidur juga. Wah, ranjangnya ke sana ke sini, nggak mau deket-deket saya gitu. Tapi pelayanan pun dia tidak mau ikut. Wow, kasihan. Ibu itu kasihan, kalau saya sih bawa firman ya sudah. Lupa ya, karena kita punya tugas dari surga yang mulia untuk memberitakan firman Tuhan. 1 bulan loh. Hati-hati. Kalau mau keluar pelayanan, jangan sembarangan. Yang biasa dengan kita seirama di sana. Bagaimana GKI bisa bersatu dengan GBI? Kalau kitanya mau, bisa. Tapi kalau orangnya marah begitu, ya saya tidak bisa apa-apa. Besok siang jam 12, ting tong. Cuma itu di LA, dia bel. Apa yang terjadi? Ada ibu-ibu satu. Bu. Waktu yang lalu katanya saya nggak bisa ikut ke KRI, Bu, katanya. Ya nggak apa-apa, kan di sini tidak, di Amerika kan tidak punya pembantu. Iya, katanya putra saya tuh muntah-muntah katanya. Ya sudah, bicaralah, masuklah ceritanya. Selesai. Lalu ini ya, saya ada kado bakal ibu katanya bawa nih. Apa tuh? Saya bilang, iya. Mudah-mudahan suka wanginya katanya. Karena kecil. Saya bilang, waduh, jangan repot-repot. Saya bilang gitu ya. Saudara tahu, kalau kita ada namanya, ada kuasanya, ada kasihnya, ada segala-galanya karunia itu ada. Dia bicara di hati. Anakku, engkau minta parfum. Sekarang aku beri, 1 hari kemudian, engkau bilang jangan repot-repot. Jangan sombong ya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Langsung saya bilang, oh iya Bu, terima kasih Bu. Pasti suka lah. Boleh buka. Orang-orang sana kan Indonesia juga sudah lama di sana. Buka. Buka. Apa yang terjadi? Persis minyak wangi yang saya suka, yang selalu saya pakai, Christian Dior satu, satunya lagi apa? White linen. Tuhan tuh kalau beri tidak kasih apa sih, yang gas kayak banyak ya kan? Banyak merek di sana. Kenapa dikasihnya sesuai dengan kehendak kita? Tanda.
Yang kecil sekalipun Tuhan tahu, apalagi yang besar kita perlukan untuk hidup. Jadi akhirnya itu satu berlanjutlah, dijemput, diantar, dijemput, diantar, jemput, pelayanan tiap hari lah. Sampai 4 minyak wangi, parfum, sampai 4 saudara kasih. Malam saya berdoa sendiri dong, karena ibu itu tidak mau berdoa dengan saya. Tuhan, udahlah, 2-3 juga sudah, memang minyak bimoli, mau diminum, mau digoreng. Nggak usah, sudah cukup Tuhan. Menandakan bahwa Yesus dahsyat, Yesus mau memberitahukan kepada ibu itu. Tidak boleh minta, saya tidak minta, tapi diberikan. Wow. Sampai detik terakhir mau berangkat pulang dari Los Angeles ke Jakarta, masih diundang. Jam 7, ya mungkin 9:30 selesai Ramatama. Udahlah, aduh, saya bilang nanti lagi deh undangannya. Jangan. Akhirnya datang, selesai. Apa yang terjadi? Selesai ibadah, langsung ibu itu korek, mana itu kopernya. Udah, saya bilang sudah dikunci semuanya. Kenapa? Nah ini nih ada minyak wangi di depan ibu itu loh. Ini minyak wangi, aduh, saya bilang saya sudah dapat 4, sekarang 5 ini. Parfum, udah penuh padat, saya bilang gitu. Tetap dia buka, suruh buka, saya buka, masukin. Saudara lihat ya, kalau kita lakukan apa yang Tuhan rencanakan kehendaki, lalu ada orang yang lawan di sana, dia akan show kasih karunia-Nya kepada kita. Bahwa akulah Tuhan. Wow. Saya tidak perlu berdebat, tidak perlu. Langsung saja. Nyata ada 5 minyak wangi. Dan Tuhan juga tahu memberi kepada siapa. Langsung pulang saya kasih orang tua saya, mami saya. 1. Saya kasih sekretaris saya. Saya kasih 1 lagi pengerja saya. 3. Yang 2 bakal saya. Rencananya mau beli 2 saya. Dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan tahu, dia kasih 5, ada 3 orang yang mesti menerima berkat dari sorga itu. Wow, kalau dari luar negeri kan asli ya. Parfum berjam-jam itu. Sampai cuci bajunya masih wangi begitu. Di sini kita lihat. Hati-hati, kelihatannya cerita ini kesaksian, tapi pemutar balikan firman. Kalau sudah dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh. Kita akan lihat, ada video di sini. Tolong tayangkan, admin. Ada video. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, Ya. Once more. Haleluya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
panggil nama kita, saudara. Tadi dikatakan dari awal ya bahwa kita dijadikan sebelum dunia dijadikan. Dia panggil, dia pilih kita dari kandungan ibu kita. Sekarang terserah pendengar yang lagi dengar video ini, bagaimana Bu caranya mendengar suara? Kalau saya tiba-tiba lari, kenapa Bu? Itu ada cucu saya, ada suami saya, ada anak saya panggil. Orang tidak tahu, tidak dengar. Tapi kita yang ada hubungannya itu, kita tahu persis. Banyak anak-anak kecil, dia nangis. Tapi kita tahu cucu kita, yang kita punya cucu itu, kita tahu. Kalau ada yang tanya, bagaimana Bu dengar suaranya? Ikuti saja arus. Ikuti saja. Nanti engkau tahu persis bahwa engkau dipanggil Tuhan. Mau ngapain saya dipanggil? Loh, karena kita sesat. Karena kita orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua berdosa. Maka semua kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan mau berikan kemuliaannya. Tuhan berikan namanya. Suami kita Sirait, namanya Sirait. Namanya Sehlim, namanya Lim. Mungkin marganya juga apa? Banyak. Pak Leong. Ya. Kita juga begitu. Dipersatukan oleh Bapa dengan Yesus yang luar biasa itu, kita diberikan nama itu kepada kita. Terima sekarang. Kau akan lihat, hari ini kau terima. Karena nama itu, nama Anda bukan nama siapa sekarang. Ini bukan satu main-main. Dari Vera Ong menjadi Magdalena Vera, lalu menjadi lagi Vera Setiawan, lalu menjadi lagi Pendeta Vera Setiawan. Wow. Dia berikan nama Yesus itu. Karena kita calon mempelai di surga nanti. Diberikan sekarang di dunia dan di surga nanti kita terima. Terima sekarang. Jangan bercanda-bercanda lagi, main-main lagi, karena ini tidak mudah dinubuatkan banyak kepada hamba-hamba Tuhan. Boleh dengar, saya belum dengar ya. 22 Februari lah, bla 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 bla. Wah, hati-hati, bla bla bla. Udah, ikut Tuhan saja, lakukan firman Tuhan saja. Kalau takut dengarnya, nggak usah dengar, ya. Karena kita ada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan dan Yesus, kalau ada iblis berbisik-bisik, hei kamu tuh penjina tahu, penjina rohani seperti saya, kamu tuh penjina rohani tahu, dewa-dewa, patung-patung, roh-roh, kamu sembah di sana. Saya tolak, saya bukan penjina rohani, saya sudah menjadi anak Allah, dari penjina menjadi anak Allah, penjina yang benar-benar. Dengan wanita, wanita dengan pria. Sudah. Kalau dia sudah berikan namanya, kita akan lihat di sini. Kita akan berubah. Mungkin kamu malang, ya. Kamu bangkrut di pandemi ini. Siapa sih yang nggak bangkrut? Banyak kuliner-kuliner bisa hidup, tapi belum tentu memiliki apa yang dia inginkan. Ada bagian-bagiannya lah semuanya ya. Sudah bisa hidup saja udah bagus begitu loh. Kalau kamu tuh orang malang, kamu tuh makanya begini begitu punya dosa lah, apalah, sehingga sekarang pandemi ini kamu bangkrut, rugi. Tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan orang seperti itu. Yesus sudah panggil saya. Itu bukan nama saya lagi. Renungkan. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kuasanya, wibawanya telah diberikan kepada kita semuanya. Penjudi, memabuk, apapun namanya, kita sudah berubah nama kita. Step by step, tadi saya kasih lihat, nama saya sudah berubah. Terimalah sekarang. Dipanggil nama kita, saya jawab, ya. Dengan berbagai resiko. Berbagai resiko. Tapi tujuan Tuhan untuk kita lahir di bumi ini, ada rencananya yang indah. Terima sekarang, kita akan lihat
Hayati, baca firman, renungkan. Jangan cuma baca firman, jangan renungkan satu kata. Kita akan lihat. Karena kita dipanggil. Kalau kita dipanggil sama presiden, Pak Jokowi, presiden kita yang tercinta, wow, senangnya kayak apa. Sekarang presiden dan segala presiden yang memiliki nyawa kita, yang memiliki nafas, saudara kasih. Sambut, yes Tuhan. Saya datang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Begitulah host. Ya, teman-teman, sahabat. Suaranya, minta suaranya. Siapakah nama kita, nama Anda? Ya, teman-teman. Jadi kita semua sekarang sudah tahu ya, teman-teman, bahwa nama kita itu sudah ada nama Tuhan yang berkuasa. Karena kita sudah percaya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi mulai sekarang, hati-hatilah teman-teman, jangan sembarangan ya menyebut nama kita atau nama orang lain yang sudah percaya dengan bercandaan-bercandaan yang mungkin sepele tapi bisa menjatuhkan iman. Tapi biarlah kita semua mulai sore hari ini, sahabat-sahabat Serasion Ministry, percaya dan sadar bahwa kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mencerminkan bagaimana Tuhan Yesus itu hidup melalui perkataan kita dan kasih kita. Begitu ya Ibu Vera. Amin. Vera, sudah di penghujung waktu. Sekarang teman-teman, bagi sahabat Serasion Ministry, di situ ada nomor WA, mau konseling, mau tanya jawab, ataupun ada masalah yang mau disampaikan, bisa langsung mengunjungi channel Serasion Ministry di YouTube dan juga di channel yang sekarang ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya sahabat-sahabat Serasion Ministry. Sebelum ditutup, silakan Ibu Vera untuk menutupnya dalam doa. Ya, sebelum doa, jangan lupa ya, subscribe dong, kan YouTube ya. Haleluya, komen-komen juga. Atau boleh tulis di komen. Di komen, like, dan subscribe. Tuhan Yesus. Kalau mau dibawakan apa, judulnya pas karena di bagian okultisme, nah mau tanya apa, nanti saya bawa firmannya, boleh diusul, kalau mau ya, kalau enggak dengar saja. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah hari Minggu ini dengar firman Tuhan, dan biarlah tidak sia-sia, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan masuk, mengubahkan kami Tuhan. Nama kami bukannya nama sejak lahir lagi, nama baptisan, nama lahir baru. Dan waktu kita melayani, Engkau sudah pilih kami dari sejak kandungan ibu kami, Tuhan. Terima kasih. Begitu dahsyatnya Engkau ciptakan kami. Terima kasih, terima kasih. Apapun masalah kami saat ini, kalau kami hayati kata-kata nama kami sekarang, kami boleh dibangkitkan rohani kami. Dalam nama Yesus, yang perlu bantuan apa saja, pegang dadamu. Mari Tuhan, lawat saya. Jangan selalu minta, tapi biarlah kita katakan, yes Tuhan, saya mau lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, menyenangkan hatinya. Maka otomatis itu, apapun masalahmu akan terjawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi ya dalam program dan jam yang sama. Tuhan Ya. Shalom. God bless you.